Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christina Egloera Borumanik dengan nomor induk mahasiswa 20011110111. Baiklah, di sini saya akan membuat video dengan tujuan untuk mendapatkan nilai UAS daripada mata kuliah perencanaan dan pengawasan kelas C yang diampu oleh Bapak Zulkarnain SOS MSI. Silakan menyaksikan. Baik, soal nomor 1. Menurut Anda, seberapa penting pengawasan di dalam pembangunan? Jadi, menurut saya, pengawasan dalam pembangunan sangat penting. Karena apabila tidak ada pengawasan, maka pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan juga dilakukan untuk mengkoreksi sebuah hal yang sudah dilakukan atau mengevaluasi sebuah pembangunan yang sudah dilakukan. Apabila tidak ada pengawasan, maka tidak ada koreksi atau tidak ada evaluasi sehingga tidak ada pembaharuan menjadi lebih baik. Dan pembangunan yang sedang berjalan juga tidak akan mencapai target yang sudah ditentukan dari awal. Jadi, pengawasan sangat penting dalam proses pembangunan. Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal yang kedua adalah jelaskan dari Controlling Trends tahun 2022. Dalam soal nomor 2 ini terdapat 8 tabel atau 8 kolom. Nah, di sini saya akan menjelaskan kolom tersebut satu persatu. Kita akan mulai dari kolom yang pertama. Kolom yang pertama adalah mengontrol kepemimpinan atau pola pikir. Atau bisa juga disebut sebagai mengendalikan kepemimpinan. Nah, di dalam mengendalikan pemimpin harus memiliki pola pikir yang luar biasa, yang jauh di atas daripada karyawannya. Mengapa demikian? Karena dari pola pikir pemimpin tersebut akan menciptakan suatu hal yang baru dan dapat mengendalikan seluruh karyawan yang ada untuk ikut menggerakkan suatu hal yang akan dituju. Nah, apabila suatu pemimpin tidak memiliki pola pikir yang ideal atau pola pikir yang bagus, maka karyawannya sendiri akan ragu terhadap pemimpinnya. Dan pemimpin tersebut kurang dipercayakan untuk dapat memimpin suatu organisasi yang ada atau suatu hal yang akan dikerjakan. Dan pemimpin tersebut juga akan tidak dapat mencapai target yang diperlukan dari awal. Jadi menurut saya, seorang pemimpin agar dapat memimpin suatu hal yang baik, maka harus memiliki pola pikir yang bagus juga, agar karyawannya juga boleh ikut di belakang dia dan mengikuti pemimpin tersebut. Baik, kita akan lanjut ke kolom nomor 2. Kolom yang kedua adalah pergerakan agile, yaitu hasil dan tujuan utama. Nah, transformasi yang gesit akan mengubah proses dan struktur dalam sebuah organisasi. Nah, pergerakan agile ini merupakan proses gesit atau transformasi gesit yang akan mengubah struktur dari organisasi tersebut, yang tentunya akan mencapai tujuan dari organisasi tersebut, di mana hasil dan tujuan utamanya akan tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan dari awal. Jadi, pergerakan agile sangat dibutuhkan. Demikianlah pada tabel nomor 2. Baik, kita akan lanjut ke kolom yang ketiga. Nah, di kolom yang ketiga adalah mengontrol transformasi atau manajemen kinerja berbasis data. Nah, para pejabat akhirnya ingin menggunakan data karena data merupakan potensi yang besar untuk menjadi lebih baik dalam membuat keputusan operasional yang strategis. Nah, jadi para pejabat memanfaatkan data tersebut untuk mencapai tujuan, untuk beroleh menjadi yang lebih baik, sehingga tujuan daripada organisasi tersebut boleh tercapai. Yang keempat, di tabel yang keempat adalah pengendalian fungsional atau pengendalian rantai pasokan. Mempertahankan rantai pasokan menjadi keunggulan yang kompetitif strategis bagi perusahaan. Di semua industri, perusahaan berjuang dengan masalah pengiriman dan menimbulkan tantangan yang besar bagi kelangsungan model bisnis. Pengendalian semakin dibutuhkan untuk mendukung dan mengiringi pengembangan rantai pasokan. Pengendalian rantai pasokan menjadi sangat penting dalam fungsi pengendalian khususnya melalui penggunaan model peramalan yang canggih. Baiklah, kita lanjut ke tabel yang ke-5. Tabel yang kelima adalah pengendalian keberlanjutan, yaitu penilaian siklus hidup produk. Kajian terhadap aktivitas perusahaan terkait dampak terhadap lingkungan menjadi fokus. Seluruh siklus hidup dari suatu produk yang menarik dengan dimulai dari pengadaan bahan baku hingga daur ulang dan pembuangan produk. Dengan bantuan penilaian siklus hidup, perencanaan, pengendalian dan pengelolaan, tujuan ekologis dapat didukung. Secara khusus, ini juga memungkinkan evaluasi pendekatan alternatif seperti daur ulang. Baik, kita akan lanjut ke tabel yang ke-6. Tabel yang ke-6 adalah alat pengontrol, di mana alat pengontrol merupakan nilai seumur hidup pelanggan.
Dalam hal instrumen pengontrol, nilai seumur hidup pelanggan menjadi sangat penting dan semakin penting. Kelangsungan ekonomi produk selama siklus hidup di bawah pengaruh potensi cross-selling dan upselling menjadi tolak ukur implementasi. Saat menjual hipotek, misalnya sekumpulan layanan keuangan diberi harga selama siklus hidup pelanggan. Pengendalian harus lebih mempertimbangkan pengalaman pelanggan saat mengevaluasi produk. Dengan demikian, pemahaman tentang perjalanan pelanggan bergerak ke dalam perspektif pengendalian. Baik, kita akan lanjut ke tabel yang ke-7. Tabel yang ke-7 adalah pengendalian digital atau analisis biaya manfaat. Tidak setiap tren digital harus diterapkan tanpa refleksi di perusahaan. Konversi atau perluasan ke model bisnis digital membutuhkan kasus bisnis yang layak. Ini membutuhkan persentase dan evaluasi yang transparan dan dapat dipahami tentang profitabilitas proyek digital. Dalam pengendalian, keterampilan eksplorasi semakin dibutuhkan untuk menggambarkan biaya dan manfaat proyek digital secara realistis. Pengendalian digital menuntut karyawan dalam pengendalian untuk mau berubah menjadi lebih baik. Baik, tabel yang ke-8 atau tabel yang terakhir. Di tabel yang ke-8 adalah mengontrol kompetensi, yaitu model kompetensi. Perkembangan saat ini meningkatkan tekanan dalam praktik untuk mendefinisikan dan mempromosikan profil peran pengendalian modern. Proyek transformasi yang menjanjikan seringkali gagal karena kurangnya keterampilan yang melampaui keahlian pengendalian klasik. Model kompetensi pengendalian di perusahaan masih kurang memperhatikan topik kelincahan, transformasi digital, ilmu data, dan keberlanjutan. Disinilah kita harus memulai dan mengejar ketinggalan di tahun 2022. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai soal UAS yang telah diberikan oleh Bapak Zulkarnain SOS MSI. Lebih dan kurang atau ada kesalahan dalam jawaban saya mohon maaf. Saya pamit undur diri, terima kasih.